Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan Waalaikumsalam. eh, menyelesaikan tugas UAS kita yang nomor 4. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizal Ahmad dengan NIM 4152 30179. Nama saya Fajar Warham dengan NIM 415 230 10 158. Nah, di sini tuh pada tugas nomor 4 kita tuh mengambil judul penggunaan AI buat cek plagiarisme. Nah, jadi halo semuanya. Kembali lagi kita ke Tech Talk Kampus. Wah, ada namanya nih ya, Tech Talk Kampus. Jadi hari ini tuh gue bareng sama si Fazril nih, temen gue juga nih. Yang lagi sibuk banget, dia itu lagi meneliti atau ngembangin ya AI pendeteksi plagiarisme gitu. Tapi ya di pertemuan kita di sini itu gue tuh nggak mau obrolan kita tuh terlalu kaku ya Faz ya. Gue tuh maunya kita tuh kayak ngobrol santai aja. Nah, coba ceritain dong ke kita itu gimana sih proses awal lo itu ngebangun AI plagiarisme ini itu dari nol gitu sampai sistemnya itu bisa jalan gitu. Sebelumnya nih, eh, kalau misalkan disuruh cerita prosesnya itu kan gimana ya, agak panjang ya, agak panjang dan emang lumayan menyulitkan lah gitu kan. Awalnya tuh gue mikirnya ya ngebangun pendeteksi plagiarisme itu emang nggak terlalu sulit lah ya, tinggal cocokin kata aja. Terus pas mau mulai implementasinya, eh apa sih implementasi NLP-nya itu yang gue pelajarin di kelas, gue sadar kalau misalkan AI yang bisa cuma diajarin baca teks, dia harus diajarin baca baca makna juga. Jadi apa ya, si AI ini eh, nggak cuma harus diajarin baca teks doang gitu, dia juga harus diajarin memahami makna dari si teksnya gitu kan, biar emang nggak apa ya, nggak kejadian mistake lah gitu. Wah, nah jadi bagian bagian baca makna ini itu apa ya? Ini yang gue bikin penasaran nih. Prosesnya itu di belakang layar tuh kayak gimana sih pas lu ngerancang ini? Soalnya kan baca makna itu kayaknya susah gitu. Nah iya emang, kalau misalkan dipikir-pikir ya, AI baca makna tuh emang apa ya, nggak bisa dinalar gitu kan. Hmm. Kadang kita manusia aja eh, masih sulit gitu kan, apalagi memahamin Ya, inilah ya, min perempuan lah ya. ya, ya, ya. Ya. Jadi tahapan pertamanya itu gue bikin modul nih buat mecahin teksnya, Hmm. teks yang diinput mahasiswa-mahasiswa lah, teman-teman gue gitu kan. Teks ini nggak dibiarin dalam bentuk huruf, tapi gue juga ubah jadi angka-angka atau kita sebut apa ya, vector embedding lah ya, vector embedding. Oh, ya, Jadi vector. ceritanya itu uh, gue lagi nyoba nih bikin AI yang bisa ngebayangin kata dalam ruang dimensi. Kalau misalkan mahasiswa nulis kucing makan ikan dan mahasiswa lain nulis ikan dikonsumsi oleh seekor kucing, nah sistemnya ini bakal ngubah keduanya jadi deretan angka. Nah Oh, dari situ pakai rumus matematika buat mengukur jarak antara angka itu. Kalau posisinya dekat berarti maknanya sama gitu kan. oh, oke, Kurang oke. lebihnya kayak gitulah buat tahapan pertamanya. Make sense, make sense. Jadi apa ya? Lu itu ngebangun sistem yang ngenalin pola makna, bukan pola kata ya berarti ya. Nah, terus pas Nah, itu lu dia. pas lu udah berhasil bikin model NLP-nya ini jalan, apakah langsung mulus gitu? Pasti kan biasanya kan ya kalau kita bikin sesuatu itu kan pasti ada momen dimana kayak ngerasa, wah ini tuh lagi ada bug nih. Terus kayak tantangannya berat banget nih. Nah itu gimana tuh? Aman apa gimana? Nah, bener banget gitu kan. Kalau dibilang aman sih nggak aman gitu ya. Iya, iya, Berasa iya. kepala nih pengen pecah gitu. Pusing banget gitu kan. Iya. Nah, masalah pertamanya tuh apa ya? Yang masalah pertama itu langsung mukul soal false positifnya gitu kan. Oh, false positive. Waktu gue coba running sistemnya pakai testing, ada makalah murni tulisan tangan yang dituduh sistem sebagai pembuat AI atau plagiat. Waduh. Jadi di situ tuh gue sempat mikir gitu kan, agak-agak pusing juga gitu kan. Iya, iya, iya. Sempat mikir
mikirin pas nyusun draftnya buat proposal PKM itu program kreatif mahasiswa. Kalau sistem gua malah dituduh mahasiswa mahasiswa yang jujur ini AI jadi racun gitu kan, bukan solusi gitu. Iya sih, kalau kita pikir tuh apa ya, lumayan gila juga sih risikonya. Terus gimana tuh cara lu ngakalin masalah false positifnya itu gitu? Nah, kalian false positifnya itu gue bongkar ulang arsitektur scoringnya. Hmm. Awalnya sistem gue tuh cuma ngasih satu persentase final. Oke. Misalnya tes ini 90% plagiat gitu ya. Oh iya, iya. Terus gue ganti total, gue ngerancang multi layer scoring gitu. Hmm. Jadi si AI harus kerja 3 kali. Dia ngitung skor copy paste langsung, skor kesamaan atau paraphrase, sama probabilitas gaya bahasa mesin pakai metode perplexity. Oke. Nah, selain itu, gue bikin interface-nya itu transparan. Jadi AI gue itu wajib ngestabilo bagian mana yang dicurigai, terus putusan akhirnya gue balikin lagi ke dosen gitu kan. AI gue ini cuma sebatas asisten yang ngumpulin bukti gitu. Gila Kayak gitu sih. itu keren sih. Jadi kayak apa ya, lu turunin egonya AI-nya ini biar nggak jadi hakim tunggal gitu. Karena yang tadi lu bilang kan bakal dikasih ke dosen lagi kan. Nah, kalau selain itu ada lagi nggak tantangan lain pas lu apa ya masuk ke tahap produksi atau integrasi datanya gitu? Nah, pas masuk ke urusan datanya, itu waktu gue baru uji coba pakai 100 dokumen, sistemnya cepet banget kan. Oke. Terus pas gue masukin puluhan ribu jurnal buat jadi database pembanding, Hmm. sistem gue tuh langsung keras gitu. Waduh, ya ya ya. Komputasinya berat gitu kan. Ya, ya. Buat ngebandingin vektor teks sama real time-nya. Ngecek satu makalah aja loadingnya bisa kayak nungguin air mendidih berapa jam gitu kan. Air mendidih satu ini tuh, satu panci gede. Wah, itu panik sih pasti. Tapi kalau lambat gitu kan orang males kan pakainya. Jadi orang kan biasanya kalau yang lambat-lambat kan orang jadi malas gitu. Orang kan maunya cepet semua kan. Nah, Nah, ya bener banget kan. ya. Jadi apa ya? Lu tuh ngakalinnya gimana tuh? Lu ngakalin infrastrukturnya gimana gitu? eh buat mikirin yang apa ya, karena emang ininya lelet banget gitu ya, Ya, eh, buat ngatasinnya tuh gue sampai begadang gitu kan nyari work on-nya. ya, ya, ya. Jadi akhirnya tuh gue mutusin buat tinggalin database relasional biasa dan migrasi ke vektor database yang memang dikhususkan buat pencarian kemiripan atau Oh, similarity search. ya similarity search ya. Nah, jadi gue bikin sistemnya tuh nggak nyimpen semua data dari server sendiri gitu kan. Gue nulis script buat dynamic web scraping API. Jadi si AI gue bakal ngekstrak kata kunci penting dari makalah. Terus dia bakal nyari ke Google Scholar atau repository jurnal lainnya secara lab Hmm, gitu kan. oke oke. Jadi beban servernya tuh turun drastis. Iya iya. Tapi akurasi deteksinya itu eh, malah makin luas gitu kan. Iya ya. Wah, itu keren sih. Itu gokil sih. Jadi lu itu apa ya? Kayak manfaatin ekosistem web yang udah ada. Jadi itu buat jadi ekstensi memori AI-nya lu gitu. Nah, jadi itu lumayan pintar sih menurut gua. Tapi gua mikir satu hal nih, Vas. Model generatif AI di luar sana kan apa ya? Update terus kan seperti yang kita tahu lah. Pokoknya semuanya lah, entah itu GPT atau AI yang lainnya apa Cloud dan lain itu kan update terus kan tiap bulan update. Nah, bulan lalu kan gaya tulisannya tuh kaku. Misalnya bulan ini tuh makin mirip manusia. Nah, gimana lu bisa mastiin AI-nya itu kan penulisannya kan semakin lama semakin mirip manusia gitu. Nah, gimana tuh lu bisa mastiin AI pendeteksi yang lu kembangin ini itu tuh nggak kalah pintar sama AI yang mau dia deteksi gitu. Kan karena seperti yang kita bisa lihat yang saya bilang tadi tuh AI GPT kayak Claude itu kan makin jago gitu. Jadi bisa bisa bikin parafrase yang mirip banget sama manusia. Jadi lu ngatasin sama AI lu itu gimana gitu? Nah, ini jujur tantangan yang paling berat ya, bikin Hmm. gue insecure gitu kan sampai sekarang ini. Iya ya. Ini kayak bener-bener lomba lari tapi nggak nyentuh garis finish gitu. Garis finishnya nggak sampai-sampai gitu, nggak kelihatan-kelihatan gitu kan. Iya ya. Jadi waktu model air baru di situ, akurasi deteksi sistem gue itu sempat turun. Waduh, terus cara lu genjar ketertinggalannya itu gimana kalau kayak gitu, Pas?
Nah, gue nerapin sistem continuous learning ke dalam pipeline-nya. Jadi Oke. sistem gue tuh dirancang buat makan dataset baru secara berkala. Hmm. Jadi setiap ada AI model terbaru keluar, gue sama teman-teman gue nih Iya, sengaja iya. nyuruh AI itu bikin ratusan esai. Lalu esai itu kita masukin ke sistem gue buat dipelajari nih pola berstinsnya dan variasi panjang kalimatnya gitu kan. Jadi si sistem gua atau AI gua dipaksa buat adaptasi terus-terusan gitu kan. Oke, Kalau oke. diibaratin nih si AI gua nih kayak antivirus gitu. Hmm. Dia butuh update database virus terbaru biar tetap kebal gitu kan. Oh, iya, iya. Biar nggak ketinggalan lah. Iya, iya. Berarti apa ya? Lu itu harus terus ngawasin tren AI dunia ya, biar apa ya? Biar sistem lu itu nggak basi atau istilahnya itu Ya, nggak ya, bener ketinggalan gitu. banget. Ya, Iya, iya. jadi kan dengar-dengar cerita lu bikin gue ini apa ya? Bikin gue tuh sadar kalau ngembangin AI itu bukan cuma ngetik code terus beres gitu. Kan gue pikirnya itu kayak ya udahlah kita ngeprom aja atau ngetik code aja udah yang penting jadi gitu. Tapi apa ya mesti mikirin arsitektur, psikologi pengguna sampai apa ya perang update data gitu yang kayak tadi lu bilang gitu. Bener banget. Jadi secara teknisnya tuh nggak pernah berhenti gitu kan. Hmm. Tapi emang justru di situ letak serunya gitu sebagai engineer. Ya, jadi ya apa ya story story lu ini memang apa ya luar biasa banget Fas. Jadi apa ya buat sobat tech, jadi pelajaran dari perjalanan Fasililah hari ini tuh apa ya, teknologi ini tuh memang selalu punya batasan, tapi tugas engineer itu adalah merancang sistem yang bisa memitigasi batasan tersebut. Jadi thank you banget ya buat Fazrila mau berbagi ceritanya behind the scene proyek lu, kan itu kompleks banget itu. Thank you banget ya. Iya, sama-sama Bang Rijal. Thank you juga nih udah diajak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Lumayan lama juga kan kita nih. Oke. Oke, itu saja sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.